Sebelumnya mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal Mas Eko dengan Social Movement Institute-nya dan Mas Alfi dengan Aliansi Ambiarnya. Jadi Social Movement Institute itu adalah organisasi yang memberdayakan aktivis muda di Yogyakarta, dan juga Mas Eko adalah seorang penulis. Beliau sudah menulis banyak buku dan juga mungkin salah satunya adalah Orang Miskin Dilarang Sekolah, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Lalu Ambiar adalah aliansi gerakan mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi di Bandung yang turut menyuarakan tentang demokratisasi kampus. Ambiar memfokuskan gerakannya pada bidang pendidikan. Pada hari ini saya Welwel sebagai moderator yang akan memandu diskusi di sore ini. Mungkin teman-teman sudah tahu apa yang akan kita diskusikan bersama kedua pembicara yang telah hadir dalam diskusi ini. Sebelumnya mungkin saya akan membahas sedikit apa yang terjadi saat ini sebelum narasumber kita menjelaskan lebih rinci lagi. Pendidikan tinggi di Indonesia saat ini bukan mengarah pada pemerataan, melainkan mengarah kepada kapitalisasi pendidikan yang menyebabkan biaya pendidikan menjadi tinggi, padahal Indonesia memiliki kewajiban HAM, sesuai hak ekonomi sosial budaya, untuk membuat pendidikan tinggi merata secara bertahap. Dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tetapi alih-alih menuju hal tersebut, malah biaya kuliah di Indonesia semakin lama semakin tinggi. Saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi darurat bencana non-alam, dan karenanya menjadi kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan selama masa darurat tersebut sesuai Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Di tengah kondisi pandemi yang tidak ada kebijakan solutif dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, di negeri ini khususnya mengenai biaya kuliah, di mana proses belajar mengajar dilaksanakan secara dalam jaringan. Mungkin saat ini kita semua teman-teman mahasiswa sudah melakukan proses belajar melalui daring hampir 4 bulan. Dan semua kebutuhan proses belajar melalui online tidak disediakan oleh pihak kampus, padahal sebelumnya kita sebagai mahasiswa sudah melaksanakan kewajiban kita untuk membayar biaya kuliah. Tetapi kampus sampai sekarang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan haknya sesuai apa yang sudah dibayarkan. Beberapa kampus memberikan subsidi, tetapi kebanyakan kampus tidak memberikan sama sekali. Itu pun subsidi tidak menjawab kebutuhan mahasiswa di tengah proses pembelajaran jarak jauh. Mungkin terlalu banyak saya bicara, dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan narasumber yang asli untuk membahas tentang pembebasan biaya pendidikan di tengah pandemi, dan lebih terkhusus tentang pembahasan tentang ekonomi politik pendidikan tinggi di Indonesia yang nanti akan dibahas oleh Mas Eko Prasetyo, dan tentang sistematika anggaran perguruan tinggi swasta yang akan dibahas oleh Mas Alfi. Mungkin untuk pertama, untuk Mas Eko dari Social Movement Institute sebagai pembicara pertama tentang ekonomi politik pendidikan tinggi di Indonesia, saya persilakan untuk Mas Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Aliansi UMI dan pembicara satunya teman Ambiar dari Bandung gitu. Saya minta maaf mungkin terlambat masuk, dan mungkin yang saya sampaikan nanti lebih banyak berkaitan dengan bagaimana ekonomi politik dunia kampus hari-hari ini, terutama pada saat terjadi pandemi gitu. Saya selalu melihat kampus di Indonesia sekarang ini berada dalam ancaman yang besar. Pertama, memang yang paling menyolok adalah obsesi kampus untuk meraih reputasi internasional, yang membuat kampus melakukan upaya apa saja untuk meningkatkan posisi itu. Hampir belakangan ini menjelang penerimaan mahasiswa baru, ada banyak kampus yang menggelari dirinya sebagai juara 1, juara 2, akreditasi A, akreditasi B, begitu itu diekspresikan oleh banyak kampus-kampus di Indonesia gitu. Bahkan beberapa kampus negeri mulai mensejajarkan diri dengan kampus-kampus internasional, misalnya dari 250 kampus besar di dunia, UGM, UI, ITB masuk ke dalamnya misalnya. Tapi itu merupakan salah satu ekspresi betapa kampus-kampus di Indonesia sekarang ini mencoba untuk meletakkan diri bukan pada pengabdiannya terhadap masyarakat miskin yang tidak tertampung di dunia pendidikan tinggi, tetapi mencoba meletakkan dirinya bersama dengan kampus-kampus di negara-negara maju gitu. Dan orientasi ini memang orientasi untuk meraih pasar internasional gitu. Di Universitas Indonesia misalnya, anak saya sekarang nyoba masuk ke sana gitu, sudah ada daftar warga negara asing berapa dan warga negara lokal berapa gitu. Kira-kira mereka sudah tahu pangsanya bukan hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat warga asing gitu. Dan mungkin ini akan menjadi tema di kampus-kampus lain juga dengan pembukaan kelas internasional misalnya. Bahkan
dulu ada kebijakan bagaimana kalau dosen itu diimpor gitu. Itu merupakan salah satu bentuk di mana orientasi pasar dunia pendidikan tinggi sekarang ini menjadi gejala yang marak dan hampir pemerintah tidak merasa penting untuk mencegah komersialisasi ini gitu. Yang kedua yang oleh Nadiem Makarim kemarin sebagai Menteri Pendidikan, dia menyebut dengan kampus merdeka yang sesungguhnya meletakkan hubungan kampus dengan dunia kerja gitu. Bahkan mulai banyak usulan muncul bagaimana kalau nama fakultas itu diubah. Jokowi sebagai presiden selalu gelisah sekali atas dunia kampus yang benar-benar tidak capable dengan industri dan dunia pekerjaan dan dunia pasar. Saya rasa diangkatnya Nadiem Makarim yang berhasil membangun bisnis startup Gojek itu salah satu bentuk di mana kampus mestinya bisa beradaptasi seperti Gojek gitu. Dan ini berkali-kali menjadi kritikan dan sekarang ini kebijakan bagaimana kampus menjadi jembatan dengan dunia kerja itu sudah merupakan satu kebijakan politik yang sekarang sedang ditempuh gitu. Dan konsekuensinya kemudian arus ilmu teknik dan sains itu dipacu sedemikian rupa sehingga mengabaikan ilmu-ilmu humaniora gitu. Kita lihat epidemi hari-hari ini ya. Kita bisa melihat epidemi hari-hari ini nyaris pertimbangan-pertimbangan medis yang lebih dominan ketimbang pertimbangan sosial, sehingga kita sampai heran dengan kejadian di Makassar, kenapa sampai ada mayat diambil dari rumah sakit atau warga yang menolak untuk dilakukan rapid test gitu. Orang selalu bilang dengan sederhana mengatakan bahwa ini cermin warga tidak patuh gitu. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa menstigma warga seperti itu gitu. Itu butuh penjelasan yang lebih sosiologis dan itu gunanya ilmu humaniora yang sekarang ini nampaknya tidak menjadi pertimbangan dalam menghadapi epidemi gitu. Bahkan sekarang lebih banyak menggunakan ilmu medis, padahal ilmu humaniora penting untuk membuat masyarakat memahami situasi dan memahami keadaan dan apa yang harus diambil gitu. Nah, pengutamaan arus ini yang membuat fakultas-fakultas teknik dan sains menjadi fakultas-fakultas favorit dan hanya segelintir fakultas humaniora yang juga menjadi pilihan, misalnya fakultas hukum atau fakultas ekonomi yang masih menjadi primadona. Tetapi itu menjadi efek bagi kampus ada terjadi elitisasi sejumlah fakultas-fakultas tertentu. Dan kondisi ini kemudian membuat kampus lama-kelamaan menjadi relatif mengalami tata kelola yang otonom gitu. Apalagi ada Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang pasti sudah dibahas oleh teman-teman sejak lama gitu. Di mana memang meletakkan mahasiswa itu sebagai konsumen. Tidak ada dalam sejarah dunia pendidikan tinggi di berbagai tempat di dunia yang sekarang ini sebrutal di Indonesia dengan meletakkan pendapatan orang tua sebagai basis penarikan biaya pendidikan gitu. Dan kita sampai sekarang pun nggak begitu memahami bagaimana proses verifikasi orang tua itu mampu dan tidak mampu gitu. Dan ini menjadi salah satu metode hari-hari ini dan disepakati secara kolektif itulah basis pembiayaan pendidikan di kampus negeri terutama. Dan hal ini bisa juga menjarah ke kampus-kampus swasta. Tetapi itulah yang ingin saya katakan bahwa kampus di Indonesia menghadapi ancaman yang sangat signifikan. Dan itu sebabnya perubahan-perubahan yang paling menyolok terjadi adalah negara mulai secara langsung tidak langsung mengurai subsidi, bahkan mendorong agar kampus bisa mengembangkan institusi mirip dengan korporasi gitu. Anda bisa lihat ada banyak kampus-kampus yang sekarang punya lini-lini bisnis, mulai dari hotel kampus punya, servis, bahkan ada kampus punya pom bensin, ada kampus punya laundry bahkan, dan Anda bisa bayangkan kalau mereka punya segala lini bisnis gitu. Ini kampus sama dengan layanan jasa yang lain kemudian. Karena level kebijakan karena negara memberikan ruang yang otonom pada kampus untuk mengembangkan sektor-sektor usahanya. Anda bisa bayangkan kalau semuanya rektor sebagai kuasa pengguna anggaran, dia sekaligus juga mengelola aset hotel, dia sekaligus mengelola aspek-aspek bisnis yang lain. Kita bisa, ini bagaimana posisi akademis dan posisi pengetahuan dirinya gitu, karena dia juga harus mengembangkan amanat untuk mengembangkan tradisi pengetahuan, tetapi juga dia berorientasi bisnis gitu. Nah, pada level kebijakan nampaknya negara sengaja membiarkan kampus untuk mengembangkan
visi bisnis yang disebut dengan otonomi dan kemudian akan membuat kampus mirip dengan korporasi gitu. Dan itu sebabnya dengan korporasi seperti itu maka kampus lebih mengedepankan mirip dengan rezim Jokowi, mirip dengan yaitu pengembangan infrastruktur. Anda lihat kan hampir semua kampus sekarang mempercantik bangunannya. Baru kali ini di epidemi kita tahu nggak ada gunanya bangunan bagus-bagus. Kalau kita nggak kuliah kira-kira. Arsitek-arsitek kampus yang megah itu menjadi alat promosi yang luar biasa hari-hari ini. Hampir semua kampus di Indonesia sekarang mengalami merias tata bangunan dengan megah dan luar biasa gitu. Nah, itu tentu memberikan konsekuensi biaya dan di kampus-kampus swasta uang sumbangan pembangunan itu selalu mendapatkan proporsi yang besar dan itu juga ada di beberapa kampus negeri mengalokasikan biaya itu. Jadi artinya bukan hanya kampus menarik SPP mahasiswa, tapi kampus juga menarik uang bangunan gitu. Ini enggak logis karena mahasiswa enggak lama tinggal di kampus, dia hanya merasakan bangunan itu 3-4 tahun. Setelah itu ya sudah dia jadi sarjana dan bekerja. Dan bangunan itu mungkin sedang direhab, mungkin belum jadi. Tapi baru kali ini dalam sebuah tradisi pendidikan, pembangunan sebuah gedung sekolah ikut ditanggung oleh siswa gitu. Dan itu membuat pendekatan komersial menjadi pendekatan utama di kampus dengan meletakkan mahasiswa benar-benar sebagai konsumen gitu. Dan itu sebabnya pada level struktur kekuasaan kampus benar-benar meletakkan otonomi pada pimpinan-pimpinan kampus gitu. Dan rektor adalah kuasa pengguna anggaran dan sebagai kuasa pengguna anggaran dia bisa menggunakan jabatannya untuk mengelola proyek-proyek infrastruktur gitu. KPK bahkan dulu pernah dan kemarin juga pernah menangkap potensi-potensi korupsi di lingkungan kampus gitu. Artinya kampus punya peluang penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan karena posisi rangkap sebagai kuasa pengguna anggaran itu memperumit kedudukan rektor sebagai pejabat pendidikan tinggi gitu. Konsekuensinya kemudian apa? Jabatan rektor menjadi kompetisi politik. Apalagi 35% di PTN rektornya peran pemerintah suaranya besar. Begitu juga di swasta, salah satu jabatan rektor menjadi jabatan politis yang diperbutkan. Banyak-banyaknya kampus negeri membuka rekrutmen secara umum, tetapi juga membuka rekrutmen ujian mandiri. Dan setiap kampus bisa mengembangkan ujian mandiri dengan caranya masing-masing gitu. Kalau kita lihat di berbagai kampus-kampus negeri, sekarang ujian mandirinya tanggal waktunya ditentukan oleh mereka sendiri, tesnya ditentukan oleh mereka sendiri, dan pembiayaannya saya rasa juga lebih bebas ditentukan mereka sendiri. Nah, itu artinya kampus kemudian melihat potensi besar mahasiswa itu sebagai pangsa yang mestinya diperbutkan, itu yang membuat iklan-iklan kampus beredar dengan cara yang kadang-kadang tidak mendidik sama sekali. Nah, perubahan-perubahan itu terjadi karena apa menurut saya? Pertama memang secara ekonomi politik terjadi proses liberalisasi yang luar biasa gitu. Sejak kampus itu menjadi sektor jasa, kemudian institusi ini memang bukan semata-mata mendidik lagi, tetapi juga memberi laba gitu. Dan itu sebabnya di beberapa kampus swasta konflik-konflik yayasan itu kentara sekali karena ini kampus bukan menjadi aset pendidikan lagi, tapi menjadi aset bisnis. Dan liberalisasi ekonomi ini menciptakan proses kesenjangan yang luar biasa antar satu kampus dengan kampus yang lain. Dan proses ini diikuti oleh liberalisasi politik, di mana kampus kemudian menjadi jejaring kekuatan-kekuatan politik yang ada. Anda bisa bayangkan belakangan ini kampus suka sekali memberikan gelar Dr. Honoris Causa pada sejumlah politisi dan pejabat. Saya rasa agak mengherankan ya. Kita ini kuliah S1, teman-teman kuliah S1, kuliah susah payah sekali. Kita bisa gagal, bisa ke DO karena demo, bisa dikasih sanksi karena telat bayar kuliah gitu. Walaupun Anda rajin luar biasa, baca buku banyak, tetapi politisi-politisi itu kita nggak tahu apa sumbangannya pada peradaban dan apa karya intelektualnya. Tiba-tiba kampus dengan mudah ngasih gelar Dr. Honoris Causa. Ada banyak sekali ketua-ketua partai politik di Indonesia gelar doktornya berderet di mana-mana gitu. Dan kita nggak tahu apa kontribusi pengetahuan yang mereka lakukan gitu. Tapi kampus
secara murah hati memberikan gelar-gelar seperti itu, seperti membagi-bagi hadiah gitu. Dan itu merupakan bentuk dari ekspresi liberalisasi politik di kampus, di mana kampus aktif sekali membangun hubungan-hubungan politik, dan itu kemudian membuat kampus mengalami pemasungan kebebasan akademik. Anda bisa lihat selama epidemi sekarang ini, nyaris hampir semua diskusi kritis mengalami pemasungan, dari Lampung, dari Jogja, sampai beberapa tempat kota-kota yang lain juga mengalami hal yang sama, di mana diskusi politik yang bernuansa kritis atau bicara soal Papua pasti kena pemasungan gitu. Itulah efek yang terjadi ketika pemasungan kebebasan akademik itu terjadi di mana-mana. Baru belakangan ini pemberedelan pers mahasiswa begitu aktif dan luar biasa gitu. Bukan hanya pemberedelan pers mahasiswa, beberapa dosen-dosen kritis juga banyak yang mendapatkan sanksi gitu. Nah, itu artinya ketika situasinya menjadi seperti itu, maka mudah sekali kampus diintervensi oleh peranata-peranata dan kekuatan-kekuatan politik. Dan itu membuat kampus bukan hanya memasung tradisi kebebasan akademik, jadi dia juga makin hari makin intoleran gitu terhadap gagasan, ide-ide yang beredar di lingkungan mahasiswa. Saya secara singkat ingin mengatakan, sebenarnya saya punya PPT, tapi saya nggak tahu bagaimana cara menampilkannya, nanti saya kirim aja ke teman-teman panitia. Yang apa yang saya ingin menyimpulkan dengan situasi seperti itu, maka apa yang terjadi pada saat epidemi seperti ini? Pada saat epidemi seperti ini, kampus mulai kehilangan watak politis dan kritisnya gitu, karena dia diamputasi dari awal gitu. Kita lihat tidak ada suara kritis dari kampus menyangkut bagaimana epidemi ini ditangani oleh pemerintah gitu. Kita menyaksikan sekali betapa angka kematian kita sekarang ini hampir tertinggi di Asia gitu. Dan kampus tidak memberikan kritik, bahkan tidak dijadikan bahan pertimbangan kapan PSBB itu ditetapkan, kapan lockdown itu diberlakukan. Mestinya itu butuh sumbangan kampus sebagai pusat pengetahuan, karena yang kita hadapi virus bukan ideologi. Itu kita tidak bisa menghadapinya dengan senjata, kita bisa menghadapinya dengan pengetahuan, dan pusat pengetahuan itu di kampus. Kampus kehilangan watak politis dan kritis dalam situasi epidemi itu. Dan itu membuat kampus menjadi sangat pragmatis. Bahkan dia tidak peduli dengan upaya untuk meringankan biaya mahasiswa. Ini 2 kali dan 3 kali saya diskusi soal ini gitu. Banyak mahasiswa mengeluh soal tidak adanya kuliah online ini. Selain pulsa mahal, absensi susah, dialog juga tidak gampang. Itu bukan hanya mahasiswa yang mengeluh, dosen pun juga mengeluh. Susah ceramah lewat video call terus-menerus, apalagi kalau dosen itu di rumahnya tidak ada wifi misalnya, apalagi mahasiswanya yang nggak punya wifi gitu. Apalagi instalasi jaringan internet kita sangat terbatas, dan internet bukan barang murah di negeri ini, mahal, pulsa aja mahal sampai sekarang. Nah, hampir-hampir tidak ada sudah membayarnya tetap, kita bayar pulsa, lama-kelamaan kuliah menjadi beban pada situasi seperti ini. Mestinya kampus bisa mengurangi beban masyarakat dengan membebaskan biaya atau memutihkan biaya. Kita sudah hampir 3 bulan nih, teman-teman nggak kuliah nih. Dan semester kita sudah akan berubah sedemikian rupa karena tidak ada kuliah sama sekali. Nah, mestinya kampus harus memiliki keberanian untuk menggratiskan. Itu sama dengan tridharma perguruan tinggi, di mana pengabdian masyarakat itu elemennya seperti ya harus menggratiskan biaya pendidikan gitu. Dan pragmatisme itu luar biasa karena kampus seakan-akan hidup dalam situasi yang normal, padahal ini situasi darurat. Mestinya dia berani mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih progresif. Nah, terakhir yang mau saya katakan, kalau situasinya seperti itu, maka kampus bukan menjadi pusat pengetahuan, tapi pusat beban mahasiswa lagi gitu. Apa? Karena yang terjadi kemudian pengetahuan yang dikelola oleh kampus tidak didorong potensinya sebagai kekuatan pembebas, tapi pengetahuan itu digunakan sebagai tekanan. Dan pengetahuan tidak menjadi pemecahan masalah, tapi menjadi beban. Disinilah kampus mulai kehilangan orientasinya. Kampus kehilangan tujuannya, kenapa ia berdiri. Jika dalam situasi sekarang ini, dia tidak melakukan fungsi apapun, peran kritisnya pada penanganan epidemi juga tidak muncul,
Yang kedua, upaya yang paling penting meringankan beban mahasiswa nyaris tidak dilakukan, bahkan pemerintah juga tidak segera melakukan kebijakan mengenai itu. Dan yang terakhir, yang tadi saya sampaikan, maka pengetahuan yang dibangun oleh kampus potensinya tidak didorong menjadi kekuatan yang produktif, kekuatan yang kritis, tetapi menjadi komodifikasi yang sekarang ini menjadi salah satu elemen dari proses liberalisasi di kampus. Saya rasa mungkin itu dulu apa yang mau saya sampaikan, nanti bisa kita kembangkan itu melalui diskusi, dan saya terima kasih sekali atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Eko atas penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis terlebih dahulu di kolom komentar atau bisa disimpan terlebih dahulu karena kita akan melanjutkan pembahasan ke narasumber kedua. Mungkin Mas Alfi sudah siap, Mas? Iya, siap. Iya, jadi untuk Mas Alfi saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat kawan-kawan juga yang di Makassar, sama salam kenal juga buat Pak Eko. Ya, terima kasih. Ya, jadi sekedar teaser juga sebenarnya dalam masa pandemi ini rezim tuh juga bertanggung jawab dalam mengurangi dana abadi pendidikan sehingga kita tidak bisa melaksanakan riset untuk mencari vaksin dari virus yang sedang melanda Indonesia sekarang. Itu kan diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur APBN, di mana dana riset itu dipotong hingga 94%. Jika kita bandingkan dengan dana Kementerian Pertahanan saja itu dipotongnya hanya 6%, 6,6%. Nah, bahkan dana pembangunan infrastruktur di Kalimantan yang percepatan ibu kota itu nggak dipotong sama sekali. Nah, artinya kan dalam hal ini rezim pada saat ini itu lebih mengutamakan menjaga stabilitas sistem ekonomi daripada melakukan riset untuk mencari vaksin. Jadi aku sepakat sama penjelasan Pak Eko tentang persoalan kampus itu tidak punya marwah sama sekali di masa pandemi ini. Nah, untuk masalah PTS, jadi tidak jauh berbeda dengan masalah perguruan tinggi negeri. Jika di perguruan tinggi negeri kita mengalami tidak mengalami pemotongan UKT, nah maka di PTS tidak mengalami pemotongan SPP, kurang lebihnya begitu. Nah, jika kita meminta kompensasi UKT ataupun SPP kepada kampus, jawaban kampus itu selalu sama. Jawaban kampus adalah bahwa kampus sedang defisit. Nah, di sini kan ada kecurigaan besar kenapa semua kampus bisa defisit. Padahal dalam hal ini bahkan PTN sekalipun dia disuplai sama negara setiap tahun melalui biaya operasional perguruan tinggi negeri. Dan kalau aku nggak salah ingat, PTS juga disuplai sama negara. Itu diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Nomor 16 tahun 2001, maaf. Nah, di sana diatur di pasal 52-nya kan tentang postur anggaran yang diberikan kepada pemerintah kepada yayasan, dalam hal ini yayasan yang mengatur kampus. Nah, seringkali di PTS itu keluar surat edaran atau surat keputusan dari rektor yang hanya menjelaskan soal bantuan biaya kuota atau biaya kuliah yang biasanya tidak lebih dari 1 juta. Kadang-kadang rentang biayanya itu dari mulai 10.000 bahkan ada di Sanata Dharma sampai 300.000 yang paling besar. Nah, bantuan biaya itu juga tidak mencukupi sebenarnya untuk kuota kita semua pertama. Karena 300.000 itu, 10.000 sampai 300.000 itu hanya disuplai dalam waktu 1 semester aja, dalam rentang waktu 1 semester. Nah, karena itu rektor wajar diprotes, tapi untuk mengakomodir protes itu biasanya PTN itu memberikan bantuan sembako kepada para mahasiswa yang tidak pulang. Biasanya begitu. Kalau di Unpad itu sering seperti itu. Setiap hari dia memberikan bantuan sembako sehari sekali makan kepada para mahasiswanya yang masih di sekitaran kampus. Nah,
Sekarang kalau kita lihat kebobrokan yang dikandung oleh surat edaran atau surat keputusan si rektor tentang bantuan tersebut, kita bisa lihat dari laporan keuangan PTS. Kalau PTN kan dia berbeda dalam beberapa hal. Pertama, PTN itu dia punya sumber pemasukan APBN. Sumber pemasukan APBN yang biasanya dialokasikan untuk bantuan biaya tidak langsung. Seperti biaya gedung, perawatan dan depresiasi dan sebagainya. Nah, untuk PTS biasanya dia tidak mengandalkan sumber pemasukan APBN, tapi dia mengandalkan SPP dari mahasiswa. Nah, itu bisa kita lihat dari laporan keuangan kampus yang diterbitkan setiap tahun. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak bisa mengakses laporan keuangan, sebenarnya bisa diminta kepada Komite Informasi Kampus. Itu diatur sebenarnya dalam Undang-Undang Pasal 6 dan 7, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena dalam hal ini PTS itu termasuk badan publik, karena dia punya kepentingan untuk menyelenggarakan kepentingan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selain itu juga kawan-kawan juga bisa mendasari permintaan laporan keuangan itu dari pasal 78 ayat 4 Undang-Undang Perguruan Tinggi atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang akuntabilitas di dalamnya. Karena salah satu prinsip kalau misalkan ingin mendirikan PTN dan PTS itu harus ada akuntabilitas di dalamnya. Nah, makanya jika kawan-kawan ini ingin meminta laporan keuangan tapi dipersulit oleh pihak rektorat, itu bisa meminta dengan landasan hukum seperti itu. Nah, yang kedua, untuk sebagai sumber untuk mencari sistematika anggaran kampus, itu kawan-kawan juga bisa melakukan survei student unit cost. Nah, yang baru aku tahu, kampus Universitas Indonesia lah yang pertama melaksanakan student unit cost di tahun 2012. Setelahnya itu belum ada lagi student unit cost yang terbaru. Nah, student unit cost ini apa? Jadi student unit cost ini adalah jumlah kebutuhan mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan akademik selama kuliah. Nah, ini kalau bisa dipadankan sama dengan survei kebutuhan hidup layak kalau di buruh itu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, survei student unit cost ini terdiri atas 17 komponen untuk bidang ilmu sosial dan 19 komponen untuk bidang ilmu eksakta. Jadi kayak komponen-komponen berapa si mahasiswa ini harus membayar kepada dosen, berapa si mahasiswa ini harus membayar kepada pembimbing dan sebagainya itu diatur dalam student unit cost. Sehingga ketika kita mendapatkan student unit cost, kita sebenarnya bisa tahu jumlah SPP yang paling ideal bagi kita itu berapa. Nah, selain itu, kita meninjau laporan keuangan di dalamnya. Di dalamnya itu ada pendapatan kampus. Itu terdiri atas dana pendidikan. Dana pendidikan itu kalau kita rinci di dalamnya ada SPP, ada uang jas alma mater, uang pangkal, uang pangkal atau uang pembangunan dan sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akademik. Nah, dalam hal ini uang pembangunan berhubungan dengan kegiatan akademik kalau menurut kampus, walaupun menurut kita nggak berhubungan sebenarnya. Nah, selain itu ada dana hibah. Nah, biasanya pemerintah yang ngasih hibah. Minimal itu hibah itu 500 juta kalau diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Nah, selain itu ada dana jasa dan dana pemanfaatan aset dan satu lagi itu dana investasi. Nah, karena bentuknya PTS itu adalah korporasi yang paling real dalam lembaga pendidikan, nah wajar di dalamnya itu ada dana-dana yang berkaitan dengan bisnis. Nah, makanya biasanya setiap PTS itu yang dinaungi sama yayasan, dia mempunyai bisnis di dalamnya. Kayak kalau misalkan dia Politeknik Kesehatan dan sebagainya, dia biasanya punya apotik dan sebagainya lah. Nah, selain itu, kita juga harus menilik pengeluaran kampus. Itu terdiri atas 2, pembelajaran rutin dan non-rutin. Nah, pembelajaran rutin itu yang berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan setiap bulan. Kayak misalnya uang listrik, wifi, dan sebagainya. Nah, pembelajaran non-rutin itu biasanya pembelajaran yang dikeluarkan dalam kasus atau insidental tertentu, kayak pembelajaran untuk kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa itu masuk dalam pembelajaran non-rutin. Nah, selain itu, kita juga perlu cek dalam analisis undang-undangnya, bisa dicek dalam Permendikbud nomor 7
tahun 2020 pasal 54 tentang pembiayaan perguruan tinggi. Nah, di sana. Jadi ini semacam kayak sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencari atau untuk menganalisis kita bisa nggak sih dapat SPP gitu, bisa bisa nggak sih menuntut kompensasi SPP dari kampus. Nah, terus analisis yang kita gunakan untuk mencari sistematika anggaran kampus itu tentu analisis anggaran berbasis kinerja atau program. Karena analisis tersebut lebih sesuai untuk mencari hal tersebut gitu. Jadi apa instrumen-instrumennya untuk melaksanakan analisis tersebut? Tentu di dalamnya ada instrumen jumlah mahasiswa gitu kan yang terdiri atas mahasiswa reguler, berprestasi dan sebagainya, jumlah SPP per semester, laporan keuangan kampus dan student unit cost di dalamnya. Nah, rumusannya seperti apa? Nah, rumusannya pertama kita harus mencari rasio atau perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran kampus. Nah, biasanya pendapatan itu selalu lebih besar daripada pengeluaran kampus. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya setiap kampus itu punya dana residu, dana simpanan yang digunakan dalam kasus insidental tertentu. Nah, nanti sisa pendapatan akan menjadi fokus kita, ditambah jumlah pendapatan dari SPP yang dibayarkan selama masa pandemi. Misalnya begini, kawan-kawan itu mulai kuliah online itu di bulan ketiga di semester sebelumnya gitu kan. Nah, berarti bulan ke-1 dan bulan kedua nggak kita hitung, kita singkirkan. Makanya target kita meminta SPP itu sekitar 50-70% gitu kan, berdasarkan perhitungan tersebut. Nah, terus nominal nanti yang didapatkan dari sisa pendapatan dan ditambah jumlah pendapatan SPP itu dibagi dengan jumlah mahasiswa. Nah, nanti jumlah kompensasi SPP yang kita dapatkan berasal dari rumusan tersebut. Kayak gitu. Nah, makanya mungkin kawan-kawan untuk mencari sistematika anggaran itu bisa merujuk kepada rilis kajiannya dari UNAS pertama, yang kemarin itu berhasil membuat semacam hipotesis pendapatan dari UNAS, gitu kan. Hipotesis pendapatan tanpa laporan keuangan dia. Karena UNAS itu sulit untuk mengakses laporan keuangannya. Nah, di sana kan kawan-kawan UNAS itu berhasil membuat survei sampai 6.000 mahasiswa, kalau nggak salah. Nah, terus untuk rilis kajian selanjutnya yang bisa dijadikan pedoman itu rilis dari Universitas Sanata Dharma. Nah, kawan-kawan Universitas Sanata Dharma dari Aliansi Sadar Bergerak itu, mereka bisa menganalisis sistematika anggaran kampusnya dengan menggunakan laporan keuangan. Nah, artinya di sini kita mempunyai dua rujukan. Yang pertama itu analisis tanpa laporan keuangan, yang kedua analisis dengan laporan keuangan. Kalau dia tanpa laporan keuangan, itu memang akan sulit. Karena apa? Kita juga harus menghitung gaji pekerjanya. Nah, ini yang bikin sulit itu. Pekerja kampus kan bisa terdiri atas dosen, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan sebagainya. Nah, terus aku juga sendiri masih bertanya, apa PP nomor 39 tahun 82 tentang bantuan kepada PTS itu masih berlaku atau enggak? Karena kalau dia masih berlaku, berarti kampus itu sebenarnya punya tambahan. PTS itu punya tambahan dana, semacam dana hibah yang tetap setiap tahun itu dari pemerintah gitu. Nah, ini bisa jadi rujukan untuk minta kompensasi SPP sebenarnya. Begitu kira-kira. Nah, makanya dari penjelasan tersebut sebenarnya kita bisa dapat simpulan bahwa untuk PTS yang dikoordinasi oleh yayasan, kita bisa saja meminta kompensasi SPP atau bahkan menuntut SPP gratis setelahnya. Dengan argumen secara argumen tanpa analisis anggaran berbasis kinerjanya pun bisa-bisa saja karena dalam hal ini fasilitas kampus itu sama sekali tidak dipakai oleh kita selama kuliah online itu berlangsung gitu. Nah, tapi untuk PTS yang dikoordinasi oleh organisasi seperti Universitas Muhammadiyah atau universitas di bawah koordinasi NU atau universitas di bawah koordinasi organisasi lainnya, nah itu perlu dicari lagi formula khususnya. Karena dia tidak terkait dengan undang-undang yayasan sama sekali gitu. Nah, artinya perhitungan yang akan dilakukan itu akan berbeda sama sekali dengan perhitungan yang dilakukan oleh PTS yang di bawah yayasan. Nah, ini yang perlu dicari bersama-sama. Nah, tapi perlu kawan-kawan tekankan prinsip utama dalam PTS itu ya PTS merupakan wujud konkret dari liberalisasi pendidikan tinggi yang dilakukan di Indonesia gitu.
Nah, artinya kontradiksi yang nanti kawan-kawan hadapi itu bukan hanya sama negara, tapi sama korporasi yang menaungi PTS tersebut, katakanlah yayasan gitu. Berbeda dengan PTN, dia kontradiksinya langsung kepada negara. Begitu kira-kira yang bisa aku sampaikan sementara sebagai pengantarnya, Bung. Dikembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Mas Alfi atas penjelasannya. Berarti sebenarnya kampus itu tidak akan pernah defisit ya, karena kampus pasti punya pemasukan bukan hanya dari uangnya mahasiswa saja. Begitu ya Mas ya? Iya, betul. Karena memang apa ya, defisit itu jangan-jangan terjadi karena ada penyalahgunaan anggaran. Kira-kira begitu. Iya, mungkin setelah ini kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk sementara ada 2 orang yang bertanya. Mungkin Mas Irham bisa dinyalakan mikrofonnya. Muhammad Irham untuk bisa bertanya langsung. Siapa tahu mau bertanya ke keduanya atau ke salah satu pembicara kita. Ya, Mas Irham mungkin bisa diperbaiki dulu mikrofonnya karena berdengung. Wah. Ya, Mas Irham, bagaimana pertanyaannya? Silakan. Mas Irham? Ya, tidak terdengar suaranya, Mas. Halo? Ya, Mas Irham silakan. Ya. Jadi ada beberapa yang dijelaskan oleh Mas Eko sama kawan Alfi ya tadi. Jadi urgennya kan tadi permasalahan kampus yang udah menjadi satu ladang bisnis yang menjadi masif di tingkatan nasional lah ya. Kalau kita ngelihat dan cross-check di beberapa aksi misalkan. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, jadi kan ini kan sudah urgensi sekali kan. Jadi saya hanya meninjau kembali Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 yang tentang penyetopan subsidi atau pelepas tanganan negara terhadap biaya pendidikan yang lain tidak bukan itu sudah dibatasi oleh pihak negara hari ini gitu. Sebelum lagi kalau kita bicara di internasionalnya kan, di internasionalnya adalah pergolakan persaingan perdagangan antara Amerika dan Cina gitu. Jadi pertanyaan saya adalah posisi mahasiswa yang hari ini menggembar-gemborkan tentang permasalahan UKT, kira-kira apa hal yang bisa menyatukan beberapa pandangan mahasiswa tentang pendidikan. Dalam tanda kutip adalah relasi perjuangan antara mahasiswa dan perjuangan rakyatnya. Itu yang ingin saya tanyakan. Sebab karena di posisi pendidikan ini bukan hanya mahasiswa yang dirugikan, tapi secara tidak langsung orang tua mahasiswa yang akan dirugikan. Karena kalau kita melihat secara garis besar mahasiswa adalah borjuasi kecil yang hanya menitik beratkan kebutuhannya di orang tua gitu. Kalau dilihat dari kondisi sekarang gitu. Jadi kan banyak yang bimbang hari ini, banyak yang bimbang di gerakan mahasiswa, ada beberapa permasalahan misalkan permasalahan UKT, BPP. Kalau UKT kan sudah diterapkan di Undang-Undang Permendikbud nomor 49 sama 55 tentang UKT dan BKT. Jelas itu. Saya rasa. Jadi bagaimana metode untuk menyatukan beberapa gerakan mahasiswa yang akan disatukan dengan gerakan rakyat untuk melawan pandemik gitu. Karena
pandemik ini kayak udah virus kapitalisme gitu maksud saya. Itu mungkin Pak Moderator. Ya, terima kasih Mas Irham. Mungkin Mas Alfi bisa langsung menjawabnya atau Mas Eko. Jadi Alfi ini dulu deh. Oh iya, Mas Alfi. Bagaimana Mas Alfi? Enggak, Pak Eko duluan, nggak apa-apa. Aku Jadi lagi makan. Lagi Oh. makan, sorry. Ya, mungkin Mas Alfi bisa dulu. Ya, relasi antara gerakan mahasiswa dengan gerakan rakyat multisektor itu tentu ada, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang kita tahu, beberapa kawan-kawan di Pulau Jawa itu sudah melakukan survei sebenarnya sebelum naik masalah gerakan kompensasi UKT ini, itu mengenai survei mengenai kondisi kebutuhan hidup rakyat, dalam hal ini rakyat multisektor. Jadi dalam survei tersebut kan memang sebenarnya dijelaskan pertama kondisi perkotaan gitu, di mana pada masa pandemi ini buruh itu banyak yang di PHK atau juga yang dirumahkan bahasanya tanpa ada kompensasi upah sama sekali, dan juga ada THR cicilan kemarin tuh sampai kepada yang kita kaget memang BPJS itu kan diseragamkan kelasnya. Terus apa namanya? Bahkan yang terakhir itu adalah ada kompensasi upah untuk buruh misalnya di PT KHT dia tapi hanya 800.000 dibanding dengan UMR misalnya UMR di Kota Sumedang di Kabupaten Sumedang itu sampai 3 juta. Itu nggak sepadan sama sekali gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di samping itu, keluarga buruh ini memang kebanyakan mereka punya anak-anak yang masih sekolah dan bahkan ada yang sudah kuliah gitu. Nah, ketika ditanyakan gimana nasib anak-anak yang masih sekolah atau kuliah ini, ya mereka tetap bayar gitu. Mereka tetap harus membayar kepada pihak sekolah atau pihak kampus. Nah, kan ini apa namanya? Ini relasinya di sana. Jadi penuntutan terhadap kompensasi SPP itu bisa menjadi penuntutan terhadap stok pemenuhan kebutuhan hidup si keluarga mahasiswa tersebut gitu. Itu yang pertama yang bisa menyatukan kita dengan gerakan rakyat multisektor. Nah, yang kedua, kita juga melihat kondisi kaum tani sebenarnya. Kaum tani di Indonesia itu akan terancam sistem tanah paksa karena ada penyetopan impor. Karena kan dominasi negara kita didominasi oleh pangan impor. Beras dari Vietnam gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah, dia tidak mengandalkan produk lokal. Jadi ketika ada pandemi ini, otomatis rezim itu akan menuntut kepada kaum tani untuk mempercepat produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup perkotaan terutama. Nah, ini juga yang menyebabkan fokus kaum tani itu akan terbelah atau terpecah dua. Yang pertama, mereka akan menghadapi pengurangan harga yang diberikan oleh pemerintah utamanya gitu kan, dan juga korporasi pangan untuk pemenuhan stok kota. Dan yang kedua, hasil dari pendapatan tersebut mereka akan gunakan untuk membayar anak-anak yang kuliah misalnya atau yang sekolah di perkotaan. Nah, tentu hal ini akan berdampak kepada mahasiswa gitu ketika apa namanya kaum tani ini dihadapkan pada situasi tersebut. Makanya keterhubungan kompensasi SPP dengan kondisi kaum tani itu letaknya di sana. Letaknya bagaimana caranya kita meminta SPP itu untuk menjamin kebutuhan pokok si tani gitu. Nah, selain itu juga ini juga menjadi pelajaran ya bagi gerakan mahasiswa pada umumnya, dikarenakan akhir-akhir ini dari mulai tahun kemarin gerakan mahasiswa itu sebenarnya menjauhi gerakan rakyat multisektor. Itu bisa kita lihat misalnya tahun lalu di aksi reformasi di Shopee, di sana kan si presiden-presiden mahasiswa di Jakarta ya, mereka itu menganggap kelas buruh yang sedang ikut aksi ke Jakarta itu mengambil alih kepemimpinan dalam aksi tersebut. Padahal lumrah bagi kita yang mengerti ya, karena mahasiswa sebagai golongan yang masuk dalam kelas borjuis kecil, dia tidak akan bisa mengambil alih kepemimpinan karena tidak punya watak disiplin sama sekali gitu. Nah, tapi ketika itu terjadi di Jakarta gitu, mahasiswa-mahasiswa di sana malah menjauhi
buruh dan menganggap buruh itu sebagai penumpang gelap. Nah, ini kan yang menjadi gawat gitu. Kalau kawan-kawan bisa lihat postingannya gitu dari aliansi sebelah gitu lah ya. Aliansi birokratis yang sebelah. Nah, begitu kira-kira. Jadi keterhubungannya di sana. Makanya gerakan kompensasi UKT atau SPP ini harus berhubungan dengan gerakan rakyat multisektor. Makanya kayak misalnya di aliansiku, di Aliansi Ambyar, di sana itu tuntutan pendidikan dan tuntutan solidaritas itu disatukan. Ada keterhubungan misalnya antara tuntutan pendidikan dengan Omnibus Law, dengan RUU Minerba, dengan RUU penghapusan kekerasan seksual. Karena prinsip kita di dalam Aliansi Ambyar ini selain demokratis dan ilmiah, itu juga harus ramah gender gitu kan, dan berprinsip kerakyatan. Maka tuntutan-tuntutan yang dalam Aliansi Ambyar itu harus harus punya kesaling hubungan dengan tuntutan-tuntutan rakyat multisektor. Begitu kira-kira. Iya, terima kasih Mas Alfi. Untuk Mas Eko, bagaimana Mas Eko? Ya, aku nambahkan Alfi aja. Karena beberapa hal aku setuju bahwa gerakan mahasiswa mesti beraliansi dengan kekuatan rakyat yang multisektor tuh. Dan memang kampanyenya sebenarnya mestinya pendidikan itu memang harus murah gitu. Mengapa? Tadi Alfi sudah memberikan penjelasan yang panjang lebar. Karena apalagi perguruan tinggi di Indonesia itu jumlahnya terbesar di dunia. Ada 5.500 kampus di Indonesia itu. Itu jumlah yang raksasa sekali gitu. Dan itu artinya bisnis pendidikan memang menjanjikan atau memang kita merasa bahwa pendidikan itulah yang sebenarnya mengubah nasib secara normal gitu. Maka orang sering mengatakan kampus, sekolah itu seperti eskalator gitu. Nah, itulah yang membuat itu harus murah dan mestinya murah gitu. Asumsi itu untuk apa? Untuk melibatkan semua istilah Alfi tadi multisektor itu terlibat dalam isu ini gitu. Karena sering sekali orang merasa bahwa pendidikan itu ya memang harus mahal gitu. Opini itu dibangun dengan cara luar biasa gitu. Kita ini hampir-hampir nyaris tidak percaya kalau pendidikan itu bisa gratis. Bahkan kita pun nggak yakin kalau pendidikan itu bisa murah gitu. Sekolah-sekolah negeri yang kemudian mengambil dana BOS segala macam itu perjuangan yang panjang sehingga kita ini bisa merasakan sekolah relatif murah di sekolah-sekolah negeri di SD, SMP, SMA gitu. Tetapi pada dasarnya tidak ada bedanya menurut saya sekolah negeri dan swasta karena mereka tugas mandatnya adalah mendidik gitu. Wajib bagi negara itu tidak membeda-bedakan itu gitu dan harap utopia itu mestinya dirakit sedemikian rupa sehingga rakyat merasa percaya nih, oh iya pendidikan itu bisa murah. Mengapa pendidikan itu harus murah? Karena kita tahu pendidikan mahal itu punya efek yang luar biasa. Pertama kita bisa melihat epidemi ini sulit ditangani karena apa? Karena keterbatasan tenaga medis. Sekolah medis itu sekolah paling mahal. Entah itu kedokteran, entah itu perawat, hampir semua sekolah. Sekolah-sekolah itu mahal semuanya gitu. Sekolah-sekolah yang sebenarnya mestinya itu bisa murah, bahkan bisa gratis, itu mahal semuanya. Konsep resikonya ya seperti hari ini, kita nggak mampu menangani epidemi ini. Karena tenaga medis kita, tenaga kesehatan kita jumlahnya kecil sekali. Dengan jumlah populasi yang apalagi yang terkena penyakit ini gitu. Itu resiko pertama. Yang resiko kedua yang kita melihat terjadi elitisasi gitu. Dan itu persis katakan Alfi dan teman Irham tadi, mahasiswa menjadi borjus-borjus kecil karena budaya kampus menjadi budaya yang elit sekali gitu. Andai pendidikan itu murah, itu pasti bisa mengurangi banyak hal. Pembangunan infrastruktur tidak seperti sekarang ini, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Nah, mestinya mahasiswa mampu untuk memvisualkan ini ke kalangan luas sebanyak-banyak rakyat gitu. Nah, yang saya rasa memang yang masih sulit di mahasiswa adalah kemampuan agitasi dan propagandanya yang tidak mampu menjangkau basis massa yang istilah Alfi tadi multisektor tadi gitu. Di samping mahasiswa itu borjuis kecil, mereka memang tidak bisa memahami persoalan sendiri gitu. Bahkan persoalan tentang penurunan SPP itu hanya segelintir mahasiswa aja yang merasa itu menjadi concern-nya gitu. Tidak semua mahasiswa itu merasa bahwa oh iya ya kalau kuliah murah itu pasti menyenangkan ya dan itu pasti juga meringankan beban orang tua. Tak semua mahasiswa punya pikiran yang sama meskipun itu berasal dari kelas sosial yang miskin gitu. Artinya kita butuh semacam kampanye besar-besaran bahwa pendidikan itu harus murah dan bisa murah dan pernah murah gitu. Dan itu yang membuat
mudah untuk menjangkau sebanyak-banyak stakeholder untuk terlibat dalam isu ini gitu. Di samping memang tadi Alfi katakan juga mulai mengenalkan mahasiswa dengan isu-isu kerakyatan gitu, entah itu tentang upah buruh, reforma agraria gitu, yang setidaknya itu bisa dilakukan dengan mencoba membangun jejaring gitu. Dan saya setuju sepenuhnya bahwa mungkin kita butuh kampanye yang lebih masif soal pendidikan ini yang bisa mudah dipahami dan semua orang bisa merasa terlibat dan semua orang merasa itu menjadi perkara yang penting. Mungkin itu aja apa yang Mas sampaikan. Iya, iya Mas. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan kedua, tapi kayaknya ini yang bertanya sudah keluar. Pertanyaannya mungkin bisa saya bacakan. Bagaimana solusi untuk mahasiswa yang terkena dampak dari hilangnya peran kampus dan pemerintah yang membuka mahasiswa di tengah pandemi ini? Dan juga mungkin kalau dilihat, ada beberapa kasus yang sekarang terjadi. Salah satunya itu ada di Universitas Bina Insan Lubuk Linggau yang menyuarakan tentang masalah biaya pendidikan, tapi malah diskorsing, dan skorsingnya itu lumayan parah, sekitar 2,5 tahun untuk 9 mahasiswa. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang bisa Mas Alfi atau Mas Eko yang ingin menjawab pertama. Giliran Mas Eko lah yang pertama. Iya, mungkin Mas Eko bisa menjawab pertama. Iya. Ya, saya pikir perlu diadvokasi gitu. Sekarang ini kan kita dimudahkan oleh media sosial dan itu butuh kampanye. Di Yogyakarta mengalami hal yang sama gitu. Kampanye tentang bahkan kalau di Jogja lebih unik lagi gitu. Mahasiswa ikut organisasi aja di-out-kan gitu, di DO bahkan gitu. Ini baru ikut organisasi, didirikan BEM doang di PTS gitu, semacam BEM gitu, semacam lembaga mahasiswa, organ mahasiswa, di DO gitu. Dan advokasi kemudian dilakukan oleh banyak kalangan teman-teman gitu. Dan kita butuh bukan soal berada di mana mahasiswa itu, tetapi karena atribut mahasiswa itulah, apalagi dia terkena sanksi seperti itu, ya butuh dukungan besar, butuh advokasi besar-besaran gitu. Sementara ini saya rasa advokasi seperti itu yang lebih efektif gitu untuk menekan kampus agar dia tidak memasuk kebebasan akademik gitu. Memang situasinya di kampus sering seperti itu gitu, dan ini terjadi di belakangan ini sangat kerap sekali terjadi gitu. Kampus dengan mudah menjatuhkan sanksi karena merasa bahwa mahasiswa tidak punya kekuatan yang memadai untuk menentang kebijakan itu gitu. Dan itu butuh pelipat gandaan kekuatan untuk menekan kampus agar mereka tidak otoriter dan tidak semena-mena gitu. Nah, sekarang ini mulai tekanan-tekanan itu mulai makin membesar, dan saya rasa kalau di kasus di Jogja, kampus mulai harus bicara gitu. Kalau memang dia mengambil tindakan-tindakan yang otoriter gitu. Dan itu butuh solidaritas dan tekanan yang lebih kuat. Gitu. Saya rasa itu mungkin jawaban saya. Ya, mungkin bagaimana Mas Alfi? Ya, kurang lebihnya aku sepakat sama Pak Eko ya soal solidaritas yang pertama tuh. Terus yang kedua memang untuk mengaktifkan kembali peran si mahasiswa ini untuk bergerak. Pertama memang solidaritas itu sebagai media penyadaran yang pertama. Terus yang kedua secara politis sebenarnya si mahasiswa-mahasiswa ini harus diorganisasikan, harus dirangkul untuk diajak bergerak. Karena sejatinya ini kekurangan juga dari gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa itu selalu merasa dia mewakili mahasiswa lain atau mewakili rakyat pada umumnya. Kalau aku rasa biarkan si mahasiswa yang bermasalah ini, mahasiswa yang kena skorsing DO ini untuk berbicara langsung, gitu kan? Kitalah yang menopang yang menopang penyadarannya, bukan sebagai yang mewakili dia gitu. Nah, artinya kan harus ada penaikan tahap kesadaran dari si mahasiswa yang terkena kasus ini. Nah, ini yang harus didorong oleh kawan-kawan gitu, bukan mewakili dia gitu. Nah, sedangkan yang di kota-kota lain, aku sepakat kita harus melakukan solidaritas karena sejatinya di akhir-akhir ini ya, kita melihat bahwa rezim itu selalu ketakutan terhadap peran media yang sedemikian besar gitu. Kayak misalnya Gunung Jati menggugat kemarin dari UIN Sunan Gunung Jati itu kemarin mengadakan aksi virtual sampai kepada aksi langsung. Itu dia direkam oleh atau ditulis oleh 16 media nasional dan lokal, bahkan Tempo juga menulis. Nah, ketika menulis itu
tiba-tiba Komisi 8 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI itu mengadakan rapat, gitu kan, mengadakan rapat membahas hal itu, dan komisi itu berhubungan dengan Kemendikbud dan Kemenak pada saat itu. Nah, tiba-tiba keluarlah keputusan Menteri Agama nomor 515 tahun 2020 tentang penyesuaian biaya UKT di UIN Sunan Gunung Jati. Nah, walaupun tidak sesuai isinya, kawan-kawan itu harus 100% orang tuanya mati COVID dulu baru bisa dapat biaya gratis pendidikan lah, gitu. Atau enggak harus usaha si orang tuanya harus bangkrut dulu baru dapat 50% penggratisan. Nah, itu respon dari rezim. Dalam hal ini kan berarti rezim tuh melihat media punya power besar gitu. Nah, artinya kan setiap kota itu, setiap ada masalah di satu kota tertentu memang harus di-share ke setiap kota biar media itu mengangkat dan rezim itu melihat. Kasus yang sedemikian kecilnya saja seperti kasus Agni di Jogja aja, kasus Anin di Surabaya untuk masalah kekerasan seksual, atau bahkan kasus Jessica yang kasus prank itu diangkatnya oleh media, makanya rezim itu bisa bersuara. Gitu kira-kira. Dan juga aku sih sepakat dengan pembangunan gerakan solidaritas yang lebih masif lagi, karena untuk saat ini gerakan mahasiswa itu masih terpecah-pecah dalam satu kampus gitu. Makanya aku menyarankan kepada kawan-kawan untuk segera membentuk aliansi skala nasional gitu, untuk bisa menggeruduk rezim gitu. Itu sih. Ya, terima kasih banyak Mas penjelasannya. Berarti kan itu intinya kita harus membangun solidaritas lebih besar lagi. Dan terutama mungkin untuk masalah biaya pendidikan ini, kita bisa membangun lagi yang lebih besar untuk bisa seluruh Indonesia minimal aksi serentak lah itu, untuk bisa naik ke dalam media hingga bisa kena ke pemerintahan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilahkan, silakan nyalakan mikrofonnya jika ada yang ingin bertanya. Boleh masuk lagi, moderator. Iya, silakan. Mas Irham. Ya. Bentar. Halo. Ya. Jadi kompleks tadi ya, untuk permasalahan aliansi untuk aksi serentaknya tadi kan saya rasa kita mengevaluasi di reformasi di korupsi tadi. Nah, aksi-aksi yang dibangun kemarin saya lihat di media-media, yang pertama di Maluku yaitu di Universitas Maluku, kemarin ada penempelan baliho dengan tulisan pendidikan, kemudian di Luwuk, kemudian Universitas Luwuk, kemudian di Makassar pun kemarin itu ada yang dari kampus UNM sampai di kantor DPR Sulawesi Selatan gitu. Kemudian di Jogja 2 hari ini lagi pendudukan, kemudian di NTB di Bima. Nah, di NTB di Bima ini kan dia menyatukan mahasiswa yang ada dalam berbagai macam rantauan, itu menyatukan perspektif di daerahnya masing-masing. Yang pertama tuntutannya itu adalah rapid test sampai pengerudukan kantor bupati, rapid test, kemudian disatukan dengan isu pendidikan dan Omnibus Law dan RUU Minerba. Nah, yang satu lagi tadi saya lihat ada gerakan yang ada di Makassar itu tadi siang, itu gerakan tentang penolakan HIP. Nah, penolakan HIP atau haluan ideologi Pancasila itu yang saya lihat. Nah, jadi kan di sini bagaimana misalkan tadi ada kredibilitas mahasiswa ini harus berorganisasi, mahasiswa ini harus aksi. Nah, ditopang kembali dan dibenturkan oleh rejim yang ada di birokrasi kampus bahwa mahasiswa tidak harus berorganisasi. Kalau mau berorganisasi hanya di organisasi internal. Toh organisasi yang ada di dalam kampus ini tidak bisa menjawab persoalan dalam pendidikan tersebut. Semisal, kita bisa melihat berbagai macam pengkontak-kontakan mahasiswa yang ada, gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia ya, pergerakan mahasiswa Indonesia
yang seperti dikatakan oleh Bang Alfi tadi, yang beberapa ketua BEM yang di aksi reformasi di korupsi itu dimanipulasi gitu, dimanipulasi. Nah, ini ketakutan-ketakutan, saya rasa ketakutan-ketakutan penyatuan di tingkatan mahasiswa sehingga tidak bisa ketemu dengan persatuan gerakan rakyatnya. Atau semisal di tengah pandemi misalkan kalau kita bercondong pada gimana Kuba menyelamatkan Italia, gimana Kuba menyelamatkan memberikan subsidi dokter segala macam. Nah, Indonesia kan saya rasa mempunyai grid tertentu, semisal dengan adanya kebijakan new normal segala macam. Ini kan nggak koheren sekali yang dilihat di dalam kampus. Jadi terutama peumpamaannya adalah konteks pendidikan ini adalah hak yang memang benar-benar harus kita perjuangkan secara bersama. Yang menjadi satu isu normatif yang hari ini menjadi pertemuan akan mempertemukan beberapa aliansi dan konfederasi-konfederasi di tingkatan kotanya. Itu yang hari ini harus kita bicarakan adalah bagaimana menguak emosi tidak percaya terhadap rejim hari ini. Gitu. Entah dia dengan gerakan rakyat, dengan pengerudukan di tiap-tiap kantor, di tiap-tiap instansi-instansi yang berprinsipil di tingkatan kota dan kabupatennya. Saya rasa kan ini yang kebimbangannya gitu. Dan bagaimana untuk menyatukan seruan serentaknya itu kapan bisa kita perkuat lagi setelah diskusi ini atau bagaimana gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin itu kan beberapa pernyataan, dan untuk masalah serentaknya rencana mungkin sekedar informasi, teman-teman di Aliansi Mahasiswa Makassar itu ingin mengadakan konsolidasi nasional untuk mengangkat isu ini untuk menjadi isu nasional dan bisa menciptakan aksi serentak, begitu Mas Irham. Terus juga ini tadi Mas ada yang ingin bertanya satu lagi. Silakan Mas Andi Zulandi. Mungkin ingin bertanya. Ya, bagaimana, ada yang ingin bertanya lagi untuk sampai saat ini? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya ingin meminta sepatah kata dari Mas Alfi dan juga Mas Eko untuk mengatakan tentang masalah pendidikan sekarang. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kalinya, Mas, sebelum diskusi ini ditutup, untuk Mas Alfi. Ya, aku menanggapi dulu dari Bung Ilham tadi. Iya. Silakan, Mas. Untuk persoalan pertama kita harus melihat dulu apakah ketika kita berbicara kita anti terhadap organisasi intra itu demokratis atau enggak. Karena begini, kalau kita berkaca misalnya di di beberapa aliansi, termasuk aliansiku sendiri, di sana itu aliansi ada yang ikut, BEM juga ada yang ikut. Nah, yang jadi permasalahan kan untuk meluaskan aliansi tersebut, nah maka dibutuhkan ruang-ruang demokratis yang pertama dengan membawa platform tertentu. Makanya di dalam forum-forum yang demokratis platform itu dibawa, dan ketika ada yang tidak menyetujui kita diskusikan, dan ketika dia tarik barak gitu kan, justru dialah yang memecah belah aliansi tersebut gitu. Karena prinsip aliansi itu kan bagaimana caranya menyatukan gitu kan, intinya itu. Nah, artinya konfrontasi terbuka yang dibuat oleh kita itu setelah kita mengadakan forum demokratis, dan ketika misalnya salah satu aliansi atau salah satu organisasi menyatakan atau bahkan menghambat gerak demokratis kita. Nah, itu. Dan juga yang kedua, aku sangat mengapresiasi kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Makassar
untuk mengadakan konsolidasi nasional. Karena di Pulau Jawa sendiri sebenarnya permasalahan konflik horizontal antara gerakan mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya di intrakampus, di dalam kampus itu sendiri itu belum selesai. Di beberapa kampus di Bandung misalnya, antara Unpad dia berkontradiksi antara BEM dengan aliansinya. Di UPI pun demikian gitu. Di UIN Sunan Gunung Jati pun demikian dan sebagainya. Itu baru di skala Bandung gitu. Nah, artinya kan pembasisan saja untuk menuju ke sana dia belum selesai. Makanya yang harus kita lakukan justru sebenarnya belajar dari aliansi-aliansi sebelumnya yang kita tahu, misalnya ada Komite Nasional Pendidikan, Komite Pendidikan Tinggi Nasional, itu gagal karena tidak mempunyai pembasisan. Dan bahkan kalau kita lihat 4 kali judicial review undang-undang perguruan tinggi itu gagal karena nggak ada gerakan mahasiswa yang mendoping di belakangnya gitu, yang menekan si Mahkamah Konstitusi seperti yang dilakukan kawan-kawan ketika membatalkan undang-undang Badan Hukum Pendidikan. Makanya pembasisan itu sangat penting gitu untuk membangun satu aliansi skala nasional. Nah, makanya aku harap kawan-kawan di seluruh daerah itu melakukan pembasisan gitu untuk membangun aliansi skala nasional itu, sehingga ketika kita nanti membawa isu ini ke nasional, pertama kita mempunyai massa yang sangat besar dan dia mempunyai dan massa tersebut terdidik kesadarannya gitu untuk menuntut penghapusan liberalisasi pendidikan yang pertama. Terus yang kedua, kita juga berjaring dengan gerakan rakyat multisektor. Begitu kira-kira. Itu tanggapanku. Mungkin untuk sepatah dua katanya aku lebih sepakat dari Pak Eko dulu karena pakarnya. Kok nggak denger ya? Mas, jadi dia ingin bertanya tentang ke Mas Alfi untuk bertanya tentang laporan keuangan kampus. Dia bertanya bagaimana kita dapat laporan keuangan itu karena sudah berbagai cara kita lakukan tetap pihak kampusnya diam. Begitu Mas, kira-kira bagaimana Mas Alfi? Oh, bawa aja ke ombudsman sekalian kalau kayak gitu. Karena dia sudah melanggar kode etik yayasan kan. Dalam hal ini kan tadi udah berapa undang-undang yang aku paparkan itu sebenarnya menuntut kampus itu untuk terbuka dalam segala laporannya gitu, karena kampus itu badan publik gitu. Iya Mas. Mungkin bagaimana Mas Alfi? Masih ada Mas Alfi? Mas Stefanus? Mungkin itu cukup dan juga sepatah dua katanya dari Mas Eko. Saya persilakan. Ya, aku nambah aja dari Alfi. Memang ini era kalian ya. Aduh, aku udah nggak tahu, udah terlalu tua untuk komentar situasi aliansi yang terjadi gitu. Saya rasa fragmentasi gerakan mahasiswa selalu menjadi kisah yang bersejarah ya. Sejak saya era-era 80-an sampai sekarang situasinya hampir tidak berubah gitu. Faksionalisme yang tinggi gitu. Bahkan terjadi birokratisme dalam dunia gerakan mahasiswa, pengkhianatan senior, itu selalu saja menjadi bagian dari kondisi laten gerakan gitu. Yang saya rasa generasi kalian itu jauh lebih baik dibanding generasi kami. Pertama yang tadi Alfi juga katakan, lebih mudah untuk membangun komunikasi, interaksi seperti ini dengan lintas sektor gitu. Karena ada perangkat medianya gitu yang memudahkan kita untuk melibatkan sebanyak-banyak orang untuk terlibat dalam isu ini gitu. Apa yang dikatakan Alfi tadi soal adnya kasus pelecehan seksual di Surabaya, bahkan diskusi terakhir tentang pelangsaran Jokowi di UGM itu bisa bergema luar biasa karena ada media sosial yang begitu masif gitu, membuat orang kemudian mau terlibat gitu. Yang ini tidak dimiliki oleh generasi kami gitu. Yang kedua, memang yang lebih menonjol kemampuan kecakapan teman-teman untuk mencoba mengekspresikan gagasan-gagasan politik itu untuk lebih mudah diterima gitu. Ide-ide politik itu untuk lebih mudah diterima karena akses informasinya gampang gitu. Sekarang menjelaskan Kuba sekolah kedokteran gratis itu mudah sekali gitu. Kok informasinya ada, ke Kuba juga mudah gitu. Itu mudah sekali sehingga orang kalau bikin komparasi itu gampang gitu. Tuh lihat Kuba itu sekolahnya gratis, dia bisa nangani COVID-19, di Kerala kelompok komunis itu juga di India itu juga luar biasa, dia bisa nangani COVID-19 gitu. Artinya masyarakat
publik itu bisa terinspirasi. Iya ya, di sana bisa kok, kita nggak bisa ya kira-kira ya. Kita ini kan bolak-balik anti komunis melulu. Itu negara komunis sekarang paling beresin soal COVID-19 itu. Vietnam tuh kurang komunis apa itu? Komunis sekali. Sekarang ya korban nyawanya paling kecil. Bayangkan. Negara Pancasila sama komunis ini tiba-tiba beda jauh soal nyawanya ini. Kira-kira komunis nggak mati-mati gitu kira-kira. Orang di Vietnam nggak mati, di Kuba nggak mati gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan bahan propaganda yang sederhana yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Yang ketiga tadi juga menegaskan lagi butuh upaya untuk membangun pembasisan gitu. Sekarang ini kan rasanya menjadi aktivis itu terlalu tua sekali gitu. Ada momen-momen tertentu ya menurut saya semester 1 sejak SMA harusnya dilatih itu. Saya senang sekali ketika demo kemarin anak STM terlibat gitu loh. Ini anak-anak muda ini anak-anak STM lebih cakap menghadapi polisi karena biasa tawuran mereka. Ini mahasiswa ini kan kecuali Makassar saya nggak tahu. Di tempat lain anak STM lebih lincah sekali menghadapi polisi. Anak-anak yang suka tawuran, supporter sepak bola, ini penting untuk kita ajak gitu. Jangan harus ngejak anak yang wah sudah diskusinya bagus, bukunya enggak, kita harus ajak anak-anak yang memang udah dari dasarnya ingin ngejak kelahi gitu, udah agak ngawur, kita harus ajak mereka ini. Itu yang dimaksud dengan pembasisan gitu. Tidak semua, kalau mahasiswa agak susah, ya ajak mereka-mereka yang senang macam-macam kayak gitu gitu. Mengajak sekutu-sekutu kekuatan ini jauh lebih efektif gitu. Dan ini membuat kekuatan gerakan tuh, ini kan gerakannya frustasi terus kira-kira ini kira. Dari diskusi saya selalu melihat rasa frustasi luar biasa gitu. Kok nggak bisa gini sih, kita nggak bisa gini sih gitu. Jangan begitu gitu. Sekarang apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau jangan sampai kita ini belum ngapa-ngapain udah putus asa semuanya kira-kira. Nah, ini yang saya rasa harus dorong optimisme di tubuh gerakan gitu. Mengapa? Karena pertama ini situasi saat ini benar-benar nggak ada, ini baru kali ini negara, kekuatan modal, perguruan tinggi itu nggak bisa mengendalikan di situasi ini gitu. Tidak ada situasi yang autopilot selain saat ini gitu. Dan itu inisiatif radikal apapun itu pasti direspon gitu. Wong gara-gara RU yang haluan ideologi Pancasila aja bisa merespon banyak orang kira-kira. Nah, itu artinya kita butuh kesempatannya saat ini. Yang kedua, hari ini juga kesempatannya untuk meletakkan pendidikan itu menjadi sektor paling penting karena kita bisa menyaksikan nih gara-gara situasi seperti ini ya karena pendidikan gitu. Tadi Alfi juga sempat katakan bagaimana meletakkan isu ini menjadi isu yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami dan mengajak orang terlibat gitu. Saat saya nulis buku Orang Miskin Dilarang Sekolah, saya hanya ingin mengatakan ini nggak ada perubahan, memang orang miskin memang nggak bisa sekolah gitu kira-kira. Nah, idiom-idiom yang lebih mudah itu bisa mengajak orang untuk mau terlibat. Oh iya ya, ini penting sekali kita ajak nih. Karena dengan semua negara mampu menggratiskan itu. Kampus semua beberapa kampus sekarang mulai juga mengalokasikan biaya. UMY sekarang ada potongan berapa juta gitu untuk SPP mahasiswa. Bahkan dapat alokasi kartu pulsa itu 400.000 lah kira-kira. Itu pun itu masih kecil, tapi lumayan ketimbang kampus nggak ngelakuin apa-apa gitu. Nah, kampanye-kampanye itu penting sekali gitu untuk mengatakan bahwa ada banyak kampus-kampus yang mampu melakukan itu. Nah, itu yang ingin saya katakan, mari kita luaskan soal ini ke soal-soal gerakan yang lebih luas. Terakhir kalinya, saya terima kasih atas undangan ini, ketemu Alfi, saya senang sekali, ketemu kawan-kawan gitu, ketemu teman Umi gitu. Saya rasa, saya sepakat kalau teman-teman membangun aliansi nasional untuk berutuk kekuasaan dan rakyatnya aja berani berutuk mayat gitu kira-kira. Mayat kena COVID aja tarik sama rakyat gitu. Rakyatnya radikal, mahasiswa masih berpikir nimbang-nimbang. Ini kan nggak cocok nih, rakyatnya udah marah, mahasiswa masih bener Pak nggak ya situasinya, revolusioner Pak nggak ya? Ini kan aneh sekali, rakyat sudah marah, mahasiswa masih membaca situasi. Kayak apa ya ini rakyat ini? Ini artinya kita diam-diam putus komunikasi dengan rakyat, rakyatnya nggak patuh, mahasiswa patuh, itu kan aneh sekali. Kekuatan gerakan aktor perubahannya di mana nih? Di rakyat atau di mahasiswa kira-kira itu? Nah ini pertanyaan reflektif kita. Terima kasih sekali atas undangannya, makasih Alfi semuanya dan teman-teman aliansi mahasiswa Umi, saya makasih sekali atas undangannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eko. Bagaimana untuk Mas Alfi? Ya, aku sepakat juga sama Pak Eko ya, soal rakyat aja udah bergerak, tapi masalahnya di beberapa organisasi kampus itu ketika kita tanya untuk bergabung, jawabannya itu kita kaji ulang dulu. Jadi jawabannya itu sama kayak jawaban anggota DPR gitu. Rata-rata anggota DPR kan bilangnya kayak gitu, kita kaji ulang dulu. Kita usahakan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa itu punya potensi jadi birokrat itu lebih besar daripada rakyat pada umumnya ketika sudah lulus gitu.
Nah, makanya memang yang utamanya itu menyampaikan tuntutan secara sederhana sebagai bahan propaganda. Karena kita itu membuat sebuah kajian atau membuat sebuah tuntutan itu sasarannya itu bukan kepada kaum intelektual, tapi kepada mahasiswa pertama yang belum sadar gitu kan yang pertama. Terus yang kedua itu kepada rakyat yang pada umumnya juga belum mencapai tahap kesadaran kelas. Jadi memang harus pakai kajian yang sangat sederhana yang bisa dimengerti oleh semua orang gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu pembangunan gerakan rakyat multisektor bersama mahasiswa itu penting. Makanya ini bukan hanya sekedar gerakan mahasiswa saja. Situasi pandemi yang autopilot ini seperti kata Pak Eko tadi, itu bisa jadi bisa jadi bahan untuk kita membangun gerakan solidaritas, gerakan rakyat multisektor gitu. Bisa menjadi bahan untuk membawa gerakan ini sampai kepada skala nasional gitu. Kita berjejaring lagi bersama buruh, bersama tani seperti tahun sebelumnya gitu ya. Walaupun kita menolak glorifikasi historis atas tahun 98 gitu, tapi seenggaknya ada satu hal yang bisa dipelajari dari gerakan tahun 98, salah satunya adalah pembangunan gerakan rakyat multisektor itu gitu, atas berkat PRD kan sebelumnya itu. Nah, makanya apa yang diinginkan oleh Aliansi Ambyar ataupun dan aku harap juga apa yang diinginkan oleh Aliansi Mahasiswa Makassar dan aliansi lainnya itu sama, yaitu bagaimana caranya kita menaikkan eskalasi atau tahap kesadaran itu sampai tahap anti liberalisasi pendidikan. Jangan seperti BEM-BEM yang yang wataknya birokratis gitu dan wataknya kompromis. Ketika ditanya eskalasinya sampai mana, hanya sampai kepada minta keringanan pembayaran UKT saja gitu. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Itu hanya meringankan beban dan itu pun hanya sementara gitu. Jangan kayak BEM Unpad yang bilang kita minta keringanan cuma 600.000 gitu kan. Buat apa 600.000 itu gitu, 600.000 satu semester. Kita minta UKT dan SPP dengan nilai maksimum, itu lebih tepat gitu. Bahkan secara perhitungan laporan keuangan sampai kepada rencana kegiatan anggaran tahunan kampus, itu sangat tepat kalau kita minta UKT dan SPP dengan nilai maksimum gitu. Nah, ini yang kita dorong nanti kepada kawan-kawan mahasiswa yang belum sadar gitu, agar kita bisa menciptakan gerakan eskalasi nasional. Gitu kira-kira. Terima kasih banyak Mas Eko dengan Mas Alfi mungkin, dan juga teman-teman yang telah hadir. Mungkin saya bisa menyimpulkan pertama itu kampus bukan lagi menjadi pusat ilmu pengetahuan tetapi menjadi pusat beban mahasiswa, dan juga kampus sekarang itu mulai keluar dari nilai substansinya yang sebenarnya. Dan juga sebenarnya kampus itu tidak akan pernah defisit karena kampus pasti punya pemasukan dari bukan cuma dari uangnya mahasiswa. Terus intinya adalah kita harus bangun solidaritas dan bangun juga gerakan rakyat multisektor. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian atas keterlambatan diskusi ini. Dan juga sekedar informasi kembali, Makassar, dari Aliansi Mahasiswa Makassar itu berencana untuk menaikkan isu ini untuk menjadi isu nasional melalui forum konsolidasi nasional nanti yang akan dijalankan. Apabila di dalam penyampaian tadi ini mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari setiap kesalahan. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Alfi dan Mas Eko. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.